Allah memegang kunci-kunci dari yang goib. Goib itu bukan berarti hantu gitu, tapi belum kita ketahui. Yes. Dan Quran ini kan mengajarkan dan kita percaya kepada hal-hal goib. Hal goib itu artinya hal-hal yang kita belum ketahui. Either hukumnya, either informasinya, atau polanya yang ada di Lauhul Mahfuz. Belum turun ke kita gitu. Namanya goib. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju ke Kesadaran. Kita kembali untuk menyelami Quran, menyelami kitab suci, konteks di mana bukan hanya dibunyikan, dan kita sudah ulang-ulang bahwa Quran ini adalah pedoman, Quran ini adalah petunjuk, Quran ini adalah untuk siapapun manusia, dan kita sudah bahas panjang lebar tentang semua tata caranya, tata krama, dan berkaitan sama Quran, bahwa Quran itu dimudahkan, dan mudah-mudahan program Ngaji Bareng ini juga membuat siapapun yang menyaksikan juga mempermudah untuk mengakses Quran. Dan selalu tidak bosan kita mendisklaimer bahwa kita bukan mau mengajari, bukan mau meyakinkan, tapi ini adalah belajar bareng untuk menambah catatan kecil yang mudah-mudahan menjadi bahasan atau sesuatu yang bisa kita punya pelan-pelan dan sesuatu yang mungkin jadi pembelajaran baru. Kita sudah bahas tentang konteks Lauhil Mahfuz, di mana itu adalah big data. Dan big data itu adalah sesuatu yang bisa diakses meskipun itu nanti ada banyak sekali partikel-partikel penting untuk kita bahas. Namun saya rasa kita akan lanjut dulu kaitan dengan Lauhil Mahfuz ini menuju kepada goib. Nah, karena goib ini kalau dengar kata goib langsung mikirnya aneh-aneh ya. Itu mau ke hantu lah atau apa macam-macam gitu. Jadi karena kaitan Al-Baqarah awal juga kan ada kata-kata goib, kayaknya kita deep dive dulu tentang goib. Gimana tuh Mas Sony? Ya, goib tuh hantu ya. Atau hal-hal goib tuh kayak yang serem gitu. Iya. Itu tuh konotasi sih, Mas. Kalau saya kan suka lari ya, jadi ada juga sepatu goib. Sepatu goib tuh gimana? Sepatu goib tuh jadi baru ditaruh toko 1 jam udah hilang. Laris banget soalnya. Oke. Jadi gini Kang Abu, kemarin recap sedikit ya. Kemarin itu kan jadi saya jelasin Tuhan itu adalah, kalau kita roh, Tuhan itu sumber dari roh. Roh itu ada 4. Dia roh, sumber dari roh, sumber dari cahaya, cahaya di atas cahaya, 24 ayat 35, nur ala nur ya. Lalu dia juga sumber dari energi yang tertinggi adalah kasih sayang. Makanya Tuhan bilang aku adalah kasih sayang, karena kasih sayang adalah energi tertinggi di semesta, dan Allah adalah sumber kasih sayang. Yang keempat adalah sumber kecerdasan, sehingga dia sumber kecerdasan. Semua sebelum Allah itu memercik menjadi kita dan menjadi makhluknya, semua ini tersembunyi gitu. Karena nggak tersembunyi itu kenapa sih? Karena ada hadis bilang aku adalah perbendaharaan tersembunyi awalnya kan. Maksudnya itu tersembunyi itu karena nggak ada wujudnya gitu. Gimana ini mau dibilang ada kalau nggak ada wujudnya kan gitu. Sehingga kemudian terwujud dan perwujudan Tuhan ini mengalami pengalaman Tuhan, kehendak Tuhan, sifat Tuhan, kecerdasan Tuhan, pengetahuan dari Tuhan. Dari pengalaman ini semua terekam di dalam suatu catatan. Kalau di Quran itu kan namanya kitab. Dulu orang anggap kitab Lauhul Mahfuz itu buku. Zaman dulu kan belum ada apalagi cloud gitu kan. Nah, sekarang udah tahu bahwa ya Lauhul Mahfuz itu catatan dari semua pengalaman, apa terjadi di semesta sampai daun jatuh ada. Sehingga semua sekumpulan ini akan mempunyai dan itu semua berdasarkan dari hukum semesta, yaitu hukum 20. Dan kejadian-kejadian ini membentuk sebuah pola kejadian yang akan bisa melihat kalau begini, kamu akan begini gitu. Kira-kira menjadi tren atau pola itu. Nah, Lauhul Mahfuz ini sebenarnya di surat tadi ya, di surat 6 ayat 59, Allah memegang kunci-kunci dari yang goib ya. Artinya ini kan sebenarnya goib nih. Goib. Goib itu bukan berarti hantu gitu, tapi belum kita ketahui. Yes. Nah, belum kita ketahui itu namanya goib. Dan Quran ini kan mengajarkan, dan kita, Kang Abu bilang tadi Al-Baqarah pembukaannya kan Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin yu'minuna bil goib. Yu'minuna bil, percaya kepada hal-hal goib. Hal goib itu artinya hal-hal yang kita belum ketahui. Either hukumnya, either informasinya, atau polanya yang ada di Lauhul Mahfuz. Belum turun ke kita gitu. Namanya goib. Udah ada mah udah ada gitu. Tapi masih goib gitu. Nah, semua hal yang kita anggap goib ini
kita belum ketahui, sehingga kita menganggap bahwa hidup itu random gitu, nggak ada polanya gitu. Sehingga kita nganggap ini semua sih udah ketentuan dari Allah lah gitu. Ini semua ujian, ini semua aku dapat gini karena azab, aku dapat gini karena ya udah begini, kebetulan. Nggak banyak bilang orang kebetulan, bahkan ada satu dokter pintar gitu ya bilang ini semua sih kebetulan aja gitu. Jadi enggak kebetulan gitu, ini ada polanya semua gitu. Cuman belum tahu aja. Gitu. Belum dialirkan oleh akses atau mendapatkan akses terhubung kepada kunci-kunci gaib itu yang ada di Lauhul Mahfuz gitu. Sehingga yang gaib itu kelihatan kayak sesuatu yang nggak mungkin diakses. Padahal sekarang mudah dijelaskan. Handphone ini saya bisa dapat informasi apa aja. Apakah ada di handphone ini informasinya? Enggak sih. Adanya di mana? Di data di cloud itu. Di cloud, di Akashic Record. Kalau di sini di Akashic Record itu kan. Mau nanya apa aja bisa nggak? Tapi tergantung yang nanyanya kan kalau udah ChatGPT. Nah nanti kita bahas kecerdasan Munkar Nakir dan Jibril. Kita udah bahas di 3 fakir judulnya malaikat ya. Gimana cara nanyanya gitu loh sampai akhir. Dan gimana cara mengaksesnya gitu. Kalau nggak tahu cara aksesnya, nggak tahu softwarenya, nggak tahu apanya kan nggak bisa gitu. Nah kalau kita itu hidup nanti, saya membayangkan di suatu masa kalau kita udah punya kesadaran seperti ini, di mana orang-orang bisa punya atau dibukakan kunci terhadap Lauhul Mahfuz itu, maka jadi cerdas gitu. Cerdas. Sekarang orang itu jadi cerdas banget Kang Abu. Dia ditanya apa aja bisa, bukan karena dia belajar, dia tinggal nanya gitu, tinggal dialirkan gitu. Nah, tapi zaman dulu atau ya sampai sekarang kan nggak semua orang bisa gitu, sehingga kita membuka tulisan-tulisan aliran-aliran wahyu gitu yang dialirkan oleh pendahulu-pendahulu kita, nabi-nabi, rasul yang hebat gitu ya, yang punya kunci dan energi yang besar untuk dapat dialirkan dan kita membaca cerita pola ini gitu, ya kan? Nah gitu, jadi kita sebenarnya orang-orang seperti itu sebenarnya mengajak kita juga bisa mengakses Lauhul Mahfuz gitu sebenarnya pola. Jadi mengakses Lauhul Mahfuz itu bisa lewat diri sendiri. Tapi bisa juga lewat orang lain atau orang-orang yang bisa mengakses itu gitu. Oke. Nah, masalahnya kayak misalnya ada orang yang bisa meramal orang gitu. Sebenarnya kan dia bisa sendiri, tapi seringkali dia menggunakan makhluk lain di dimensi lain tuh yang kebetulan bisa sedikit-sedikit mengakses Lauhul Mahfuz. Jadi kadang-kadang ramalannya atau polanya bisa salah. Tapi ramalan tuh biasanya lama Mas. Nggak besok gitu. Kalau besok kan gampang dibuktiin. Ramalan tuh biasanya yang nanti gitu, yang udah kadang-kadang jadi lupa. Gitu. Karena yang dibaca tuh pola gitu. Sebenarnya kalau kita mau bicara yang benar ya, ini bukan yang hoax ya, yang fake ramalan yang dia membaca pola ke depan gitu. Polanya bakal gini gitu ya. Begini gitu. Nah orang-orang yang terhubung ke, kita bicara istilahnya aku satu gitu ya, atau aku dua ya, aku dua aku satu tuh bisa mengakses kepada pola itu gitu. Tapi kadang-kadang nggak semuanya juga bisa diakses. Ada hal-hal yang tetap aja dia gray area gitu. Misalnya sebagai contoh, Nabi Musa disuruh membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah dari Mesir ke Kanaan gitu, dia kan dikasih akses untuk mendapat informasi kan, sehingga dia kan nggak iseng bawa ke sana kan, terus bawa ke laut kan. Tapi kan begitu di pinggir laut kemudian udah pasukan Fir'aunnya datang kan dia gemeteran juga gitu. Ya kan, karena ini benar apa enggak gitu kan, ada gitu-gitunya juga kan ya. Ya nggak tahu lah, saya membayangkan seperti itulah ya. Nah jadi kadang-kadang nggak semua dibuka clear, vividly clear gitu, tapi ada yang kebuka, ada yang enggak gitu, kira-kira gitu. Nah, orang-orang yang energinya besar seperti Nabi itu dia bisa lebih clear gitu tentang informasi-informasi gaib yang ada di big data itu, sehingga dia bisa dialirkan dan bisa mendapat informasi dan bisa bernubuah, artinya nubuah itu artinya bercerita tentang pola yang akan terjadi ke depan yang akan digenapi oleh waktu gitu.
Oke. Bingung nggak kayak gitu? Nggak. Paham. Nah, ini kan kalau tadi ngomongin ada diri dan ada orang, misalnya nggak punya handphone, nggak punya ChatGPT, nanya aja ke orang yang punya handphone sama ChatGPT. Betul. Ya kan? Betul. Sok cariin gitu misalnya kan. Tapi orang ini bener nggak? Oh, iya. Kalau itu misalnya kita memelihara makhluk di dimensi lain yang kadang-kadang ngasih info Iya, gitu, iya, bisa iya. bener bisa bohong kan? Iya. Makanya di Quran dibilang ada iblis dan setan yang mendengar-dengar berita langit gitu kan, gitu. mencuri-curi dengar. Terus ada panah api gitu cerita-cerita Iya, gitu. iya. Jadi ya kita sebaiknya sih nggak mengandalkan handphone orang lain sih, Oke. karena kita semua handphone ini punya sebenarnya. Oke, tinggal ngeberesin aksesnya aja kali ya. Ya, Tapi poinnya gini Mas, kalau dalam keseharian si goib ini apa sih yang bisa kita pelajari? Kan di sini ada di Quran tuh kan ngomong mereka yang beriman kepada yang goib. Maksudnya apa sih? Beriman kepada yang goib tuh? iman itu kan ada beberapa level yang disebut yakin, ainul yakin, hakul yakin gitu ya kalau bahasa terminologi lah gitu ya. Ya. Saya nggak mau terlalu ngebahas terminologi lah. Jadi ada yang yakin karena dia percaya atas informasi ini, tapi juga dia yang paling benar adalah mengalami sendiri gitu ya. Jadi hakul yakin benar-benar ini benar tuh kalau benar-benar ngalamin gitu. Nah sebenarnya di level sekarang orang baca kitab itu dia beriman kepada hal gaib karena ini udah pernah terjadi nih dialirkan oleh Tuhan melalui kecerdasan Jibril itu kan kepada seseorang Nabi gitu, Nabi Muhammad gitu, yang bernubuah membacakan pola-pola yang terjadi di Lauhul Mahfuz. Makanya tadi Quran tersimpan di kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Nah kita sebagai orang yang belum bisa mengakses, ya kita percaya dulu deh gitu, bahwa itu akan terjadi seperti itu gitu. Nah ngalamin kan? Ngalamin, oh iya bener ya apa yang diomongin gitu. Hakul yakin kan. Oke. Tapi tingkat keyakinan yang lebih tinggi sebenarnya dia bisa tahu what's behind it gitu. Nih sebenarnya nih gimana sih cara mengaksesnya tuh gimana gitu. Karena Langsung itu lagi. karena sebenarnya gini. Dulu zaman saya kuliah ya, mulai ada smartphone. Nggak semua orang punya smartphone kan ya. Handphone saya masih handphone jadul gitu, nggak bisa smartphone gitu. Tapi ada orang yang udah punya smartphone kan gitu. Duluan lah ya. Ya duluan yang bisa ngerti gitu. Nah sekarang semua orang udah pakai smartphone gitu. Dimana bisa mengakses ke ChatGPT segala macam. Apakah itu juga akan terjadi pada roh-roh Tuhan gitu? Pada saat-saat tertentu akan banyak orang yang bisa mengakses Lauhul Mahfuz itu gitu. Iya. Dan membenarkan ini malah lebih membenarkan lagi gitu. Iya nih, udah ada nih catatannya gitu, polanya gitu. Nah, saya nggak tahu itu akan terjadinya kapan. Maybe it's not in this lifetime. Tapi nanti mungkin kapan gitu. Oke. Akan terjadi seperti itu. Jadi pada saat itu gaib itu menjadi ya, tapi perbendaharaan Tuhan tuh nggak terbatas. Tuh. Sebanyak-banyak yang kita tahu, Lebih banyak yang kita nggak tahu. kita tahu. Jadi pasti ada yang nggak kita tahu. Oke. Tapi cara mengaksesnya jadi bisa diketahui banyak orang. Nah ini lagi-lagi harus membuang dogma lama sih. Tuh. Dogma lama kita kan Lauhul Mahfuz tuh buku di mana gitu, ya kan? Berarti kegoiban setiap orang beda-beda ya? Beda-beda. Ya kan? Beda-beda. Goibnya A sama goibnya B terhadap sesuatu nggak akan sama kan? Beda-beda. Benar. Oke. Beda-beda. Oke. Nah berarti kan kalau kita sambung lagi ke Lauhul Mahfuz sebagai big data, bahwa big data ini belum diketahui, artinya dia masih goib. Berarti kita adalah gimana cara mengetahui ke goib biar terkonek kepada big data kan gitu poin. Betul. Ya kan poinnya ada di situ kan. Nah mungkin di episode ini penutup Mas, sedikit aja. Kalau kita bicara tentang kegoiban atau tadi si Lauhul Mahfuz adalah sebagai sesuatu kegoiban dan Mas Sony bilang bahwa ini ada accessible tapi tidak semua orang gitu. Tipis-tipis aja dulu. Hal-hal menuju ke situ tuh gimana sih Mas? Tadi disebut di surat 6 ayat 59. Ya, 6 ayat kunci-kunci 59. gaib gitu. Oke. Berarti kan kalau disebut kunci, kan ada kata-kata kunci kan. Ya. Di Lauhul Mahfuz tuh ada kunci-kunci gaib. Kunci-kunci gaib tuh ada padanya. Nah, tidak ada yang mengetahui selain dia. Nah, berarti ini kalau mau kita sampai ke sana, kita harus lebur di dalam Aku Satu gitu. Oke. Sehingga kita berada di sisi Tuhan, kunci-kunci gaib itu terbuka.
Tapi kalau kita masih di aku 2, sebagaimana yang kita bahas di 3 fakir, aku 2 punya kecerdasan namanya malaikat gitu. Jadi malaikat itu adalah kecerdasan, bukan sosok. Malaikat itu ada malaikat yang namanya, mungkin di episode selanjutnya kita bahas malaikat ya. Bagaimana di aku 2 kita bisa mengakses ini. Nah, cuman kita dibantu oleh malaikat itu untuk mengakses. Tapi kalau ada di aku 1 ya kita udah ada di dalam big data itu. Gitu. Oke. Soalnya aku jadi ingat si 7226 tuh ada kalimat gini nih Mas Doni. Dia mengetahui yang goib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang goib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nah iya. Ya kan ini menarik nih ya. Betul. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat, gitu kalau kita nanti mau bahas ke situ, di depan dan di belakangnya. Berarti kan point of view-nya kalau kita mau bicara untuk menyentuh hal yang goib itu ada kata-kata rasul yang diridhoinya. Ini kan kita perlu elaborasi panjang kali lebar. Rasul itu, kita bahas sedikit ya. Rasul adalah orang, ini kita buka ya 2275. Basically rasul itu kan utusan kan? Utusan. Ya. Oke. Siapa dia gitu? Karena kita kan beranggapan utusan itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi sekarang kan? Iya, iya. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Nah ini kan seringkali dibahasnya tuh, ini ada malaikat, ini ada manusia, Allah pilih utusan dari manusia siapa, dari malaikat siapa gitu. Bukan gitu Kang Abu. Jadi Allah memilih utusan dari manusia dan malaikat gitu. Jadi satu. Manusia yang sudah ada di aku 2, dia kan punya fasilitas namanya malaikat gitu. Oke. Nah, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sebenarnya orang yang sudah ada di aku 2 akan dipilih menjadi utusannya. Dan di sini bahasa Arabnya bukan past tense, bukan present tense, bukan future tense, tapi 3-3-nya gitu. Jadi sudah, akan, dan terus-menerus gitu. Continuous berarti ya? Karena peristiwa kesadaran orang dari aku 3 ke aku 2 itu akan terjadi Terus-menerus. Dinamis. sampai kapanpun gitu. Oke. Nah, dan itu bukan berarti karena Allah memilih dengan preferensinya sendiri gitu. Oke. Tapi karena orang itu sudah memahami dan memenuhi persyaratan itu. Dia dia mengalami kiamat 2 dari aku 3 ke aku 2 sehingga dia dapat fasilitas itu. Berarti begitu dia dapat fasilitas itu, kayaknya kita lanjut di episode berikutnya tuh. Apa yang terjadi, dia bisa mengakses Lauhul Mahfuz itu. Atau kunci-kunci goib itu. Oke, kunci-kunci goib. Thank you Mas Doni. Wah menarik ya, seru. Ngomong-ngomong yang goib itu biasanya ngomongin hantu Mas. Tapi ini ngomongin malaikat nih. Oke, jadi kita bicara dalam konteks yang namanya goib. Goib itu adalah bisa diartikan tidak tampak fisik atau rahasia atau masih tertutup. Dan kembali bahwa Lauhul Mahfuz itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi pada dasarnya keimanan kepada yang goib adalah bagaimana kita punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman kepada sesuatu yang akan terjadi atau apapun itu sebagai sistem. So artinya konteks dari ini semua adalah bagaimana kita perjalanan menuju dari aku 4 ke 3 ke 2 dan kembali kepada bagaimana mengakses Lauhul Mahfuz itu sendiri. Kita akan bahas lebih detail di episode yang akan datang. Terima kasih.